Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, salam berjumpa kembali pada kesempatan ini. Pada perjumpaan kali ini kita kembali lagi bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Lalu ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, pada bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, itu menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini tentu mempunyai suatu perjalanan yang cukup panjang, atau boleh kita katakan bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini tidak terlepas dari rencana Allah sendiri. Peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis tentu diawali ketika Sakaria sebagai imam agung mempersembahkan kurban di dalam ruang maha kudus di bait Allah. Ketika Sakaria melakukan kurban tersebut, dia mengalami penampakan dari malaikat Gabriel. Di situ malaikat Gabriel memberitahukan kepada Sakaria bahwa Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki. Tetapi kemudian di sana memang Sakaria menampakkan diri sebagai seorang manusia yang tentunya berpikir sebagai manusia, atau logika Sakaria berada pada sisi kemanusiaannya, atau berada pada sisi dirinya sebagai seorang yang memiliki pikiran seperti manusia pada umumnya. Dia menjawab malaikat Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena istrinya Sarah sudah berumur dan juga dia sendiri sudah tua. Tentu bagi Sakaria hal itu tidak mungkin terjadi. Dan tentunya di sini ketika Sakaria mengungkapkan hal itu di hadapan malaikat Gabriel, ada indikasi kurang percayanya Sakaria terhadap rencana Allah atas diri mereka, diri Sakaria dan Elisabet. Sehingga pada waktu itu Sakaria seolah-olah mendapatkan suatu teguran di mana dia menjadi bisu. Dan pengalaman bisunya itu akan berlangsung selama Yohanes Pembaptis atau anak itu dilahirkan dari
Elisabet, dari rahim Elisabet. Nah, kita tadi mendengar dalam bacaan tadi di mana posisi Sakaria itu dalam keadaan bisu ketika Yohanes yang telah lahir hendak diberi nama setelah berumur 8 hari oleh keluarganya. Waktu itu ada banyak keluarga yang menyampaikan pendapat agar bayi tersebut yang dilahirkan itu diberi nama Sakaria sesuai dengan nama ayahnya. Tetapi Elisabet tidak menyetujuinya. Dan oleh karena itu, dia meminta Sakaria untuk menentukan nama bagi bayi yang dilahirkan Elisabet. Nah, pada waktu itulah Sakaria menentukan namanya Yohanes Pembaptis. Dan tentu nama Yohanes itu disampaikan juga oleh malaikat ketika peristiwa awal tadi di mana Sakaria berjumpa dengan malaikat Gabriel di dalam ruang Maha Kudus. Teman-teman, saudara-saudari yang kuterkasih, menarik bahwa setelah Sakaria menyebutkan nama untuk bayi tersebut, terbukalah kebisuannya selama ini, di mana Sakaria kemudian kembali normal dan memuji Allah. Dan yang menarik teman-teman yang terkasih dari peristiwa itu, banyak orang merefleksikan atas keberadaan bayi yang dilahirkan itu merupakan suatu bentuk penyertaan Tuhan, atau itu adalah karya Tuhan atas keluarga Sakaria. Dan oleh karena itu mereka bertanya, menjadi apakah anak ini nantinya? Tentu di sini terungkap sebuah harapan yang akan terjadi pada bayi tersebut. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dari bacaan ini kita belajar tentunya pertama-tama itu adalah belajar untuk percaya teguh kepada rencana Allah sendiri dalam kehidupan kita. Allah mempunyai rencana sendiri atas hidup kita masing-masing. Dan tentunya memang rencana Allah itu kadang-kadang kita mengerti, namun kadang-kadang tidak kita mengerti. Kadang-kadang kita bisa pahami dengan akal budi kita, kadang-kadang kita tidak pahami dengan akal budi. Tetapi memang di sini kita diajak untuk melepaskan sisi manusia kita yang cenderung berpikir rasional untuk kembali ke dalam hati, untuk kembali ke dalam afektif atau perasaan kita. Yang mungkin cara yang paling tepat dalam hal ini adalah merenung atau merefleksikan rencana Allah atas diri kita. Di situ kita akan mungkin menemukan suatu titik jawaban atas rencana Allah yang mungkin tidak kita mengerti. Pada saatnya kita akan paham setelah kita merenungkan dan merefleksikan. Sakaria pun saya kira begitu, ketika pada akhirnya dia merenung bahwa apa yang dijanjikan Allah, apa rencana Allah atas dirinya itu ya benar-benar merupakan sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Nah, ketika dia bisu, ya tentu merupakan itu sebagai konsekuensi dari ketidakpercayaannya. Dan di dalam kebisuannya dia menemukan bahwa Allah memang sedang berkarya dalam dirinya meskipun dia tidak paham. Dan yang kedua teman-teman, selain kita percaya kepada Allah, pada rencana Allah, kita juga telah dilukiskan atau nama kita telah dilukiskan Allah sendiri. Bahwa kita yang ada di dunia ini tentu berasal dari Allah sendiri sebagai Sang Pencipta. Karena kita berasal dari Allah sendiri, kita mempunyai jalan atau kita sudah ditentukan oleh Allah masa depan kita. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita di kemudian hari. Dan tentu di sini kita tidak bisa pahami dalam konteks saat ini, tetapi konteks yang akan datang kita bisa mengerti. Dan itu tentunya untuk bisa mengetahui itu kita tetap kembali ke dalam diri kita masing-masing. Kembali melihat, merenung setiap pengalaman-pengalaman hidup kita. Di situ kita akan bisa menemukan titik tertentu bahwa Allah mempunyai rencana ini untuk diri saya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dan sekaligus bacaan hari ini mengajak kita untuk tetap
setia dalam penantian akan kelahiran Sang Mesias atau Juru Selamat kita. Elizabeth pun tentu selama 9 bulan dia menantikan kelahiran putranya dengan penuh iman, dengan penuh kesabaran dan kesetiaan. Kita pun diajak untuk demikian, tetap menanti dengan penuh kesabaran, penuh kesetiaan, penuh iman, sambil melakukan hal-hal yang baik atau membagikan kasih kepada sesama. Dan tentunya nanti bahwa pada akhirnya kehadiran Sang Juru Selamat itu memberikan makna yang dalam untuk kita, secara khusus perkembangan spiritualitas kita atau kebermaknaan dari penghayatan spiritualitas kita, dan membawa kita semakin dekat dengan Allah, sehingga pada akhirnya mengubah semua pola pikir kita yang lama kepada suatu pola pikir yang baru, yaitu pola pikir dalam konteks Allah sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan tadi serta pesan yang kita dapatkan tadi berguna untuk kita renungkan, kita pahami di dalam hati kita masing-masing, sehingga penantian kita tetap menjadi penantian yang bermakna. Dan pada akhirnya kita bisa mengalami Tuhan yang lahir dalam rahim hati kita masing-masing dengan penuh sukacita. Semoga.